Malam senyap karena diam adalah awal kengerian. Pagi datang tanpa rasa lega. Wira duduk di beranda, menatap halaman yang masih menyisakan bekas hitam di tanah. Hujan semalam memang menghapus bagian jejak, tapi tidak dengan baunya. Bau itu masih ada, pahit, apek, seperti besi basah. Ia mengangkat lengannya. Tanda hitam itu berubah lagi, bukan melebar, tapi menyempit. Seolah sesuatu di dalamnya sedang belajar menghemat ruang. Setiap kali Wira menarik nafas terlalu dalam, ada rasa nyeri kecil di dada. Seperti peringatan halus. Kamu bangun lebih cepat dari biasanya. Suara Mbah Karto terdengar dari dalam rumah. Gue gak tidur, jawab Wira. Mbah Karto keluar membawa cangkir tanah liat. Itu juga tanda. Bagus apa buruk? Bahaya. Jawabnya jujur. Menjelang siang, angin berhenti mendadak. Seolah udara lupa caranya bergerak. Ayam-ayam di halaman tetangga juga diam. Daun-daun menggantung dengan kaku. Mbah Karto berdiri pelan. Masuk. Dan jangan bawa apa-apa, Katanya singkat. Belum sempat Wira bertanya, ketukan terdengar di pagar bambu. Seorang pria berdiri di luar pagar. Usianya sekitar 40, rambutnya rapi, pakaiannya sederhana, dengan kemeja abu-abu lengan panjang dan celana gelap. Tidak ada yang aneh, sampai Wira baru sadar satu hal. Kakinya tidak menyentuh tanah, tidak melayang, tidak terangkat jelas, tapi bayangannya tidak ada. Permisi, Kata pria itu ramah. saya cari Mbah Karto. Mbah Karto melangkah maju, wajahnya datar, tapi rahangnya mengeras. Kamu datang terlalu cepat, Jatmiko, Katanya. Nama itu membuat pria tersebut tersenyum. Waktu selalu relatif, terutama untuk orang yang sudah menyalip kematian. Jawabnya. Wira menelan ludah. Jatmiko menoleh ke arah Wira. Tatapannya tenang, tapi menembus. Seperti orang yang sudah tahu isi rumah sebelum masuk. Ini Wira. Bukan urusanmu, Jawab Mbak Karto cepat. justru urusan kami. Anak ini membawa barang yang mengganggu keseimbangan. Kata Jatmiko lembut. Ia mengeluarkan kain putih dari dalam tas kecil. Lalu dibukanya secara perlahan. Ya, kitab itu. Napas Wira tercekat. Itu Ya, bukan milikmu saja. Dan jelas bukan milik anak itu. potong Jatmiko. Mbah Karto melangkah satu langkah ke depan. Tanah di bawah kakinya retak secara halus. Kalau mau ambil, kamu tahu harganya, Katanya dingin. Jatmiko mengangguk. saya tahu. Makanya saya datang sendiri. Udara langsung menegang. Jatmiko menutup kain kitabnya kembali. Kami tidak mau perang. Kami mau kepastian. Katanya. Pasti apa? Tanya Wira tanpa sadar. Mbah Karto menoleh tajam, tapi sudah terlambat. Jatmiko tersenyum. Pasti. Apakah kamu akan jadi masalah atau aset? Kata itu menancap dalam. Aset buat siapa? Untuk keseimbangan. Atau kalau mau jujur, untuk kami. Mbah Karto tertawa pendek, tanpa humor. Kalian selalu bilang begitu. Jatmiko menghela nafas kecil.
Dunia ini tidak runtuh karena setan, Karto, tapi karena orang-orang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Ia melangkah mendekat satu langkah. Wira merasakan tekanan aneh, bukan ancaman langsung, tapi sebuah penilaian. Tanda hitam di lengannya berdenyut, tapi tidak liar, seolah sedang diamati. Kamu punya dua pilihan, Wira. Belajar sendiri dan mati dengan cepat, atau belajar bersama kami dan hidupmu lebih lama, kata Jatmiko. Wira menoleh ke Mbah Karto. Orang tua itu diam, rahangnya mengeras. Apapun pilihanmu, konsekuensinya bukan cuma buat kamu, lanjut Jatmiko. Ia menatap halaman yang rusak, pohon tumbang, tanah hitam. Dunia sudah tahu kamu ada. Jatmiko mundur selangkah. Pikirkan baik-baik. Kami akan kembali. Ia melangkah pergi. Saat ia melewati pagar, bayangannya muncul sebentar, lalu menghilang lagi. Begitu ia lenyap, angin kembali berhembus. Suara ayam terdengar lagi. Dunia berjalan seperti biasa. Wira terduduk. Dia lebih ngeri dari makhluk malam, gumamnya. Karena dia hidup, dan orang hidup selalu merasa benar, katanya pelan. Saat itu sore turun dengan pelan, tapi rumah itu tidak ikut tenang. Mbah Karto menutup semua jendela. Tirai ditarik, pintu belakang diganjal dengan kayu. Tidak ada raja, tidak ada dupa, hanya sunyi yang dipaksakan. Kita mulai sekarang. Mulai apa? Belajar diam. Maksudnya? Ilmu yang kamu pegang tidak suka suara, tidak suka mantra, tidak suka pamer. Dia tumbuh dari celah, dari jeda. Lalu Mbak Karto duduk bersila di lantai tanah, menepuk ruang di depannya. Duduk. Wira menurut. Tarik nafas, tapi jangan pakai cara yang saya ajarkan sebelumnya, perintah Mbak Karto. Wira mencoba. Hasilnya sangat kacau. Dadanya terasa sempit. Tanda hitam di lengannya berdenyut seolah protes. Salah, kamu masih meminta, kata Mbak Karto. Terus gue harus gimana? Ambil, jawabnya singkat. Kata itu membuat Wira membeku. Dengar baik-baik. Makhluk malam itu memberi saat diminta, tapi ilmu ini diambil, kata Mbak Karto. Wira menelan ludah. Dari siapa? Dari ruang, dari sisa-sisa. Lalu Mbak Karto menutup mata. Pejamkan matamu. Wira melakukannya. Sekarang, jangan bernafas, lanjut Mbak Karto. Wira terkejut. Mbah? Bukan menahan, potongnya. Wira mencoba. Detik pertamanya mudah. Lalu detik kedua dadanya mulai terasa panas. Di detik ketiga kepanikan naik. Dan di detik keempat sesuatu masuk. Bukan udara, melainkan lebih dingin, lebih berat. Seperti cairan tak kasat mata yang mengisi paru-parunya dari dalam. Tanda hitam di lengannya menyempit, lalu berdenyut pelan. Wira tak terbatuk keras, melainkan tubuhnya terhuyung. Mbah Karto membuka mata. Itu tadi sudah benar. Gue hampir pingsan. Karena kamu hampir sadar. Ilmu ini tidak mau disadari penuh, jawab Mbak Karto. Mbak Karto berdiri, mengambil pisau kecil dari saku kainnya. Tanpa peringatan, ia menyayat tipis telapak tangannya sendiri. Lalu darah menetes ke tanah. Mbah, diam.
Begitu darah menyentuh tanah, tanda hitam di lengan Wira bergerak, bukan menjalar, tapi berputar, membentuk pola kecil seperti pusaran. Wira tersentak berdiri. Itu kenapa? Itu respon, bukan ke darah, tapi ke niat, kata Mbak Karto. Ia menatap Wira dengan tajam. Sekarang kamu tahu bedanya. Bedanya apa? Makhluk malam datang karena lapar. Manusia berilmu datang karena tujuan, jawab Mbak Karto. Tanah di bawah darah Mbak Karto mengering terlalu cepat, seolah disedot dari dalam. Dan ilmu yang kamu pegang lebih tertarik ke tujuan. Lanjutnya, latihan berlanjut hingga malam. Tanpa mantra, tanpa gerakan, hanya duduk diam, mengambil nafas yang tidak ada. Setiap kali Wira berhasil, kepalanya terasa ringan. Tapi setiap kali Wira gagal, dadanya terasa robek dari dalam. Di percobaan terakhir, ia merasakan sesuatu yang membuatnya ngeri. Saat ia mengambil, bayangan Jatmiko muncul sekilas di pikirannya. Bukan wajah, bukan suara, melainkan arah. Wira membuka mata dengan kasar. Mbah Karto sudah menatapnya. Kamu lihat dia. Bukan lihat, kayak ditunjukin, jawab Wira. Mbah Karto mengangguk pelan. Artinya kamu sudah masuk radar mereka. Apa itu kabar buruk, Mbah? Itu kabar pasti, jawabnya. Mbah Karto berdiri, lalu berjalan ke pintu, membukanya sedikit. Malam menyelinap masuk. Kita tidak bisa sembunyi lagi. Kita hanya bisa siap, katanya. Wira menatap lengannya. Pola hitam itu kini diam sempurna, terlalu tenang, dan Wira tahu ketenangan itu bukan miliknya. Malam itu Wira tidak seharusnya keluar. Mbak Karto sudah bilang cukup. Tubuh Wira belum stabil. Nafasnya masih sering mengambil sendiri tanpa izin. Tapi ada rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada yang ditarik dari luar. Ada yang manggil, Mbah, kata Wira di ambang pintu. Bukan manggil, kamu diumpanin, jawab Mbak Karto dari dalam. Wira tetap melangkah. Desa terasa aneh. Lampu-lampu rumah menyala redup. Jalan tanah lembab, memantulkan cahaya pucat. Setiap langkah Wira terasa terlalu keras, seolah malam memperhatikannya. Di dekat sungai kecil, ia melihat seseorang duduk membungkuk. Seorang perempuan, usianya sekitar 25, jaketnya tipis, rambutnya basah. Ia memeluk lutut, bahunya bergetar pelan. Mbak, panggil Wira. Perempuan itu menoleh perlahan, wajahnya pucat, matanya sembab. Mas, tolong, saya gak bisa pulang. Wira mendekat setengah langkah. Tanda hitam di lengannya diam, terlalu diam. Kenapa? Sejak maghrib, saya kayak muter-muter terus. Jalan pulang gak ketemu. Wira menelan ludah. Ini bukan makhluk malam. Tidak ada bau, tidak ada tekanan, dan tidak ada dingin. Ini manusia. Nama kamu siapa? Rani. Nama itu terasa berat di udara. Wira teringat latihan sore tadi. Ambil, bukan minta. Ia menutup mata sebentar. Bukan mantra, bukan raja. Ia hanya mengambil jeda di antara nafas Rani yang terengah. Sekejap aja. Rani terhuyung. Wira refleks memegang bahunya. Mas, suara Rani lemah. Tanda hitam di lengan Wira berdenyut keras. Maaf, sebentar aja, gumam Wira. Ia mencoba mengembalikan, tapi jeda itu tidak mau balik.
Rani jatuh berlutut. Nafasnya pendek-pendek, matanya membelalak, bukan karena takut, tapi karena kehabisan ruang. Wira, Suara Mbah Karto menggema dari belakang. Wira panik, ia memaksa nafasnya sendiri, mencoba mengisi ruang yang tadi ia ambil. Dadanya panas, pandangannya gelap. Akhirnya, Rani terbatuk dengan keras. Udara masuk, ia roboh ke tanah, lalu pingsan. Sunyi, hanya ada suara sungai. Mbah Karto berlutut memeriksa nadi Rani. Lama, tapi ini terlalu lama. hidup. Tapi Katanya akhirnya. Tapi apa? ada bagian yang tidak kembali utuh. Kamu mencubit terlalu dalam. Jawab Mbah Karto. Wira terduduk. Gue gak mau. Ilmu tidak perlu niat. Dia hanya peduli dengan hasil. Potong Mbah Karto dengan keras. Dari balik pepohonan, seseorang bertepuk tangan dengan pelan. Jatmiko melangkah keluar. Wajahnya tenang, nyaris puas. Bagus. Cepat sekali kamu belajarnya, Katanya. Mbah Karto berdiri, tubuhnya menegang. Kamu sengaja. Tidak, saya hanya membuka kemungkinan. Jawab Jatmiko. Ia melirik Rani yang tergeletak. Korban pertama biasanya memang bukan target. Wira berdiri gemetar. Lo pakai orang. Kita semua pakai orang. Bedanya, kamu melakukannya tanpa sadar. Jawab Jatmiko dengan ringan. Tanda hitam di lengan Wira berdenyut liar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan untuk menyerang manusia, bukan makhluk. Tenang, belum waktunya, Kata Jatmiko sambil mengangkat tangan. Ia mundur pelan. Sekarang kamu tahu. Kini kekuatanmu bekerja paling baik pada yang hidup. Angin malam berhembus dingin. Sampai jumpa lagi, Wira. Jangan biarkan rasa bersalah bikin kamu lemah. Jatmiko menghilang di antara pepohonan. Mbah Karto mengangkat tubuh Rani perlahan. Kita bawa dia pulang sekarang. Wira membantu dengan tangan yang gemetar. Di tengah jalan, Wira berhenti. Mbah, Iya, kalau gue terus begini, akan ada yang mati. Mbah Karto menatapnya lama. iya. Jawabnya jujur. Wira menelan ludah. Kalau gue berhenti, Yang mati bisa lebih banyak. balas Mbah Karto. Hujan deras turun tiba-tiba. Wira menatap lengannya. Pola hitam itu kini berdenyut pelan, seolah puas. Ajarin gue, katanya akhirnya. Bukan cuma cara pakai, tapi cara berhenti sebelum terlambat. Mbah Karto mengangguk pelan. Itu pelajaran terakhir dan paling mahal, Katanya. Rani tidak sadar juga sampai pagi. Ia terbaring di ruang tengah rumah Mbah Karto. Nafasnya stabil, tapi terlalu dangkal. Setiap kali dada itu naik turun, ada jeda kecil. Seperti nafasnya lupa satu langkah. Wira duduk di sampingnya sejak subuh. Ia tidak menyentuh, tidak berani. Apa yang hilang dari dia, Mbah? Tanya Wira. Mbah Karto berdiri di dekat pintu. bukan ingatan, bukan juga jiwa. Terus, Kemampuan untuk tidak sadar penuh. jawabnya. Wira menoleh. Mulai sekarang, dia akan selalu setengah terjaga. Tidur tidak pernah dalam. Pikiran tidak pernah benar-benar beristirahat. Wira meremas tangannya sendiri. Itu karena gue. Iya, Tidak ada penghiburan. Menjelang siang, Rani akhirnya terbangun. Matanya terbuka perlahan. Tidak panik. Tidak juga bingung.
Ia duduk tanpa bantuan, menatap sekeliling, detail demi detail, seolah memindai ruangan. "Mas, jam berapa?" tanyanya ke Wira. "Jam 10," jawab Wira cepat. Rani mengangguk. "Suara jam di dapur telah 3 detik." Wira terdiam. Rani menoleh. "Dan kenapa napas Mas beda?" Mbak Karto langsung berdiri. Kamu capek, jangan mikir aneh-aneh. Rani menatap Mbak Karto lama. "Oh, Bapak bohong," katanya pelan. Udara mengeras. Pukul 2 siang, sebuah mobil hitam berdiri di depan rumah. Bukan mobil mewah, bukan juga tua. 2 orang turun dari mobil. 1 orang pria berkemeja putih, bersih, rapi. Dan seorang perempuan berambut pendek membawa map coklat. Mereka tersenyum sopan. "Permisi, kami dari lembaga konseling regional," kata perempuan itu. Mbah Karto berdiri di ambang pintu. Tidak butuh. Pria itu tetap tersenyum. "Kami hanya ingin bicara dengan Rani." Wira langsung menegang. "Dia baru sakit, belum siap," katanya. Perempuan itu membuka map. "Justru itu, ada laporan warga tentang disorientasi ringan di sekitar sungai semalam." Kata-katanya rapi, nadanya peduli, tapi Wira merasakan sesuatu yang lebih dingin dari makhluk malam manapun. Ini serangan. Mbah Karto tidak mengeluarkan tongkat. Tidak ada raja, tidak ada tekanan. Karena tidak ada yang bisa diserang. Kalian siapa sebenarnya? Tanya Mbah Karto. Pria itu menatap Wira, senyumnya menghilang. "Kami yang membersihkan. Setelah seorang seperti kalian selesai bermain," katanya datar. Perempuan itu melangkah mendekat 1 langkah. "Rani akan kami bawa untuk observasi singkat demi kebaikannya." Rani muncul dari balik pintu. "Aku mau ikut," katanya tenang. "Rani, jangan." "Aku pingin tahu kenapa aku bisa dengar suara listrik dari dalam tembok," lanjut Rani. Perempuan itu tersenyum kecil. "Lihat, dia istimewa sekarang." Wira melangkah maju. Tanda hitam di lengannya berdenyut dengan keras. Mbah Karto langsung menahan bahunya. Tidak, "Mbah." sekali kamu pakai itu ke manusia, kamu selesai. Bisik Mbah Karto. Wira membeku. Ia tahu benar. Rani melangkah keluar. Ia berhenti di depan Wira, menatapnya dengan lurus. "Mas, ambil sesuatu dari aku, bukan?" katanya tanpa emosi. Wira tidak bisa menjawab. Rani mengangguk dengan pelan. "Nggak apa-apa." Kalimat itu lebih menyakitkan dari makian. "Kalau aku nggak ikut, mereka bakal datang lagi dan lagi." Ia tersenyum tipis. "Aku capek nggak tidur." Mobil itu membawa Rani pergi. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan, tidak ada ilmu yang bisa dipakai. Hanya debu yang tertinggal. Wira berdiri lama di halaman. "Aku kalah," katanya akhirnya. Mbah Karto menatap jalan kosong. Bukan kalah, "Terus apa?" kamu dipelajari dan mereka senang dengan hasilnya. jawabnya. Wira mengepalkan tangan. "Gue gak bakal diem." Mbah Karto menoleh. Kalau kamu bergerak tanpa arah, kamu akan jadi senjata mereka.
Wira menatap lengannya. Pola hitam itu tenang. Terus gue harus gimana? Suaranya pecah. Mbah Karto menghela nafas panjang. Kita cari orang yang dulu berhasil berhenti dan masih hidup, katanya. Siapa? Mbah Karto menatap ke arah barat. Musuh lama. Angin sore berhembus, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Wira merasa takut pada siang hari. Malam turun tanpa hujan. Sunyi yang tertinggal setelah mobil itu pergi lebih berat daripada teriakan. Wira masih berdiri di halaman, menatap jalan kosong seolah Rani bisa kembali hanya dengan ditunggu. Tapi dia tidak kunjung datang. Masuk, kata Mbah Karto akhirnya. Kalau kamu berdiri terus, kamu bakal dipanggil. Wira masuk tanpa bicara. Di dalam rumah, Mbah Karto membuka peti kayu paling bawah. Yang ini berbeda. Kuncinya berlapis kain, bukan besi. Ia mencoba mengeluarkan beberapa lembar kertas tua, peta lusuh, dan satu foto hitam putih. Ini tempat-tempat transit, bukan markas, tapi cukup buat baca arah, katanya. Wira menunduk melihat peta. Ada beberapa titik dilingkari. Rumah sakit lama, balai pelatihan, satu gedung arsip yang sudah tidak aktif. Rani dibawa kemana? Tanya Wira. Belum tentu satu tempat. Mereka suka memecah, menguji, jawab Mbak Karto. Kayak tikus. Bukan, kayak manusia, koreksinya. Wira mengangkat foto. Di foto itu 5 orang berdiri sejajar. Semua berpakaian rapi. Semua juga tersenyum kecil. Di belakang mereka, simbol yang sama dengan sampul kitab, tapi lebih halus, lebih modern. Siapa mereka? Tanya Wira. Mbak Karto menatap foto itu lama sebelum menjawab. Mereka menyebut diri lingkaran netral. Nama itu terdengar bersih, tapi terlalu bersih. Mereka tidak menyembah apapun, tidak takut dengan setan, tidak percaya dengan iblis. Terus mereka percaya apa? Kontrol. Mereka percaya dunia gaib itu sistem, bisa dipelajari, bisa diprediksi, dan bisa dipakai. Mbak Karto lalu duduk. Wira teringat cara Rani berbicara, cara Jatmiko menilai, bukan mengancam. Rani cuma data. Iya, dan kamu prototipe, jawab Mbak Karto. Tanda hitam di lengan Wira berdenyut dengan pelan, seolah setuju. Lo bilang kita cari orang yang berhasil berhenti. Siapa dia? Tanya Wira. Mbak Karto berdiri, berjalan ke sudut ruangan, mengambil satu nama dari balik papan kayu, tertulis dengan kapur yang hampir hilang. Sukiran. Dia dulu lebih parah dari kamu, lebih cepat, lebih dalam, hampir habis. Terus dia memutuskan satu hal yang tidak pernah kita berani. Dia menyerahkan sesuatu dengan sadar. Wira menatapnya. Apa? Mbak Karto menatap balik. Kemampuan memilih. Kalimat itu membuat dada Wira sesak. Kalau gue ketemu dia, gue bisa berhenti. Kamu bisa mengganti cara berjalan. Bukan bebas, tapi tidak dipakai, jawab Mbak Karto. Wira terdiam lama. Malam sudah semakin dalam. Wira berdiri di depan pintu, mengenakan jaket, tidak membawa bambu, tidak juga membawa kitab.
Aku mau lihat salah satu tempat di peta, katanya. Mbak Karto langsung menoleh. Sendiri. Wira mengangguk. Kalau gue selalu di belakang, mereka bakal selalu di depan. Mbak Karto menatapnya tajam, lalu mengangguk pelan. Jangan cari perang, katanya. Wira berhenti sejenak. Kalau mereka nyentuh orang lain lagi? Kalau itu, kamu bergerak cepat dan kotor, jawab Mbak Karto. Wira membuka pintu. Udara malam menyambutnya. Tidak dingin, tidak juga hangat, tapi netral. Saat ia melangkah keluar, tanda hitam di lengannya berubah ritme. Bukan liar, bukan tenang, tapi siap. Untuk pertama kalinya, Wira tidak merasa ditarik. Ia berjalan dengan arah. Di tempat lain, di ruangan bercahaya putih, Rani duduk menatap dinding kaca. Ia tidak panik, tidak juga menangis. Seorang pria berdiri di balik kaca sambil mencatat. Subjek stabil, respon meningkat. Di monitor, grafik bergerak naik. Dan Wira? Tanya suara lain. Pria itu tersenyum tipis. Sekarang dia yang akan datang, katanya.